saya udah kalian pelatihan. Kok sertifikatnya belum masuk ke dashboard, keterangannya masih aktif. Jadi ada problem di mitra pembeliannya. Jadi satu akun mitra pembelian tuh digunakan untuk membeli dua pelatihan di dua akun pekerja yang berbeda. Jadi emang ada dua sertifikat sekarang teman-teman. Ini awalnya saya kira ini mempersulit kita sebagai peserta pekerja, tapi ternyata tidak teman-teman. Ini malah mempermudah kita. Hai semua, kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman, sekarang kita bahas untuk sertifikat prakerja. Kapan dia akan muncul, setelah kalian kelarin pelatihan, berapa lama waktunya, lalu faktor apa yang menentukan cepat tidaknya sertifikat masuk ke dashboard teman-teman, dan juga apa sih bedanya sertifikat penyelesaian dan juga sertifikat kompetensi. Karena ada dua jenis sertifikat yang kita dapatkan setelah kita kelarin pelatihan teman-teman. Mana yang penting dan apa artinya dan apa bedanya. Seperti itu. Jadi kita akan bahas tuntas mengenai sertifikat prakerja. Jadi buat teman-teman gelombang 18 dan juga yang akan daftar gelombang 19, kalian juga wajib simak info ini karena penting banget. Kalian juga lebih tahu dan kalian nggak worry teman-teman nanti dan nggak bingung juga setelah kalian kelarin pelatihan. Ya. Jadi seperti biasa, buat teman-teman yang baru join dan juga belum subscribe, silakan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya, karena akan banyak info terupdate mengenai prakerja dan juga bantuan lain, plus juga app penghasil uang yang pastinya legit banget dan juga terbukti membayar teman-teman. So, pastikan kalian stay tune. Nah teman, jadi itu masih banyak banget yang bingung ya mengenai, Kak, saya udah kalian pelatihan, kok sertifikatnya belum masuk ke dashboard, keterangannya masih aktif. Seperti itu, jadi banyak banget masih yang berpikir bahwa kelarin pelatihan di pelatihan itu akan langsung otomatis seketika juga statusnya berubah di dashboard, langsung selesai, dan kita bisa tulis ulasan di dashboard prakerja, teman-teman. Tapi tidak seperti itu untuk skemanya. Jadi, teman-teman, ini kan ada 3 jenis pihak ya dalam pelatihan program prakerja. Yang pertama adalah PMO prakerja itu sendiri. Lalu yang kedua, mitra pembelian pelatihan. Contohnya Bukalapak, Tokopedia, Pijar Mahir, dan lain sebagainya. Itu termasuk mitra pembelian. Lalu ada platform kelasnya teman-teman, yaitu Skill Academy, luar sekolah, dan juga lain sebagainya. Jadi ada 3 pihak ya. Jadi saat kalian kelarin pelatihan, ini baru satu pihak yang tahu, yaitu pihak platform kelasnya. Ini akan melaporkan sertifikat ke mitra pembelian. Jadi verifikasi di sini, nanti mitra pembelian baru akan melaporkan ke PMO prakerja teman-teman. Setelah dicek, sudah benar semua, baru akan diterbitkan di akun kalian. Jadi nggak langsung dari sini otomatis langsung ke akun dashboard prakerja kita. Jadi perlu waktu teman-teman. Normalnya teman-teman ya dari info CS prakerja pun mengatakan itu 3-7 hari kerja. Maksimal 3-7 hari kerja. Namun banyak juga yang muncul itu sebelumnya bahkan 1 hari, 2 hari. Terutama teman-teman yang beli pelatihan di luar sekolah ataupun juga di Skill Academy ya teman-teman. Seperti itu. Jadi normalnya teman-teman itu 3-7 hari. Hari kerja lo ya. Jadi tanggal merah, Sabtu, Minggu nggak dihitung. Karena itulah kenapa itu hari ini itu banyak banget yang bilang, Kak, sudah kelar pelatihan kemarin kok nggak ada perubahan di dashboard. Karena memang belum waktunya, ditambah lagi sekarang hari libur teman-teman, weekend. Jadi kemungkinan Senin baru diproses lagi. Jadi mungkin Senin sore atau mungkin Selasa itu baru akan muncul di dashboard. Ini pun termasuk cepat teman-teman. Jadi untuk teman-teman agar cepatnya itu, yang paling penting saya sudah bilang dan juga sudah infokan di video sebelumnya adalah sinkronkan semua data kalian. Jadi data di prakerja, mitra pembelian, mitra kelas, itu harus sama semua. Baik nama lengkap, email, nomor telepon, itu harus sama agar mereka gampang verifikasinya. Jadi, oh ini punya si Agus, dicek lagi, oke emang Agus yang beli pelatihan, langsung dicek ke prakerja, oke ini punya Agus, langsung dikirim. Jadi, itu tidak perlu waktu lama teman-teman. Beda kalau kalian tuh emailnya beda. Bahkan sometimes juga banyak bilang, Kak, saya sudah buat akun Bukalapak, tapi saya lupa logout. Akhirnya saya pakai akun prakerja si A untuk beli pelatihan si B. Tapi di kelasnya itu sudah pakai akun si B. Jadi ada problem di mitra pembeliannya. Jadi satu akun mitra pembelian tuh digunakan untuk membeli 2 pelatihan di 2 akun pekerja yang berbeda. Seperti itu. Itu biasanya akan membuat terhambat teman-teman, akan lebih lama. Tapi kalau nama masih sama, itu mungkin masih bisa diproses ya. Tapi kalau emang nama sudah beda, email beda, itu akan susah. Kalian perlu menghubungi pihak Bukalapak, pihak pelatihan untuk dicek lagi, dibuatin laporan, segala macam.
itu pasti akan membuat tuh delay banget teman-teman. Bahkan mungkin dengan 14 hari kerja itu baru akan muncul di dashboard kalian. Karena dia akan verifikasi ulang, akan dicek lagi ini punya siapa, karena emang datanya nggak sama seperti itu. Karena sangat penting kalian untuk sinkron data di awal, buat nanti juga gelombang-gelombang 19 dan seterusnya. Kalian siapkan akunnya dari sekarang, nggak ada salahnya sama sekali. Atau mungkin setelah kalian nanti, kalian langsung buat aja akun prakerja di Bukalapak, lalu juga akun kelas pelatihan mungkin luar sekolah, dan juga skill academy dengan email, nama, nomor telepon yang sama teman-teman. Usahakan sama semua seperti itu ya. Nah, jadi poin pentingnya adalah data atau sinkron datanya itu sama teman-teman, baik di akun prakerja, mitra pelatihan, dan juga di kelas pelatihannya. Seperti itu ya. Nah, kemudian teman-teman, jadi buat yang masih bingung, Kak, kok saya cuma dapat sertifikat, sedangkan sertifikat kompetensinya tuh belum dapat. Nah, jadi emang ada 2 sertifikat sekarang teman-teman. Ini awalnya saya kira ini mempersulit kita sebagai peserta pekerja, tapi ternyata tidak teman-teman. Ini malah mempermudah kita sebenarnya. Kenapa? Karena di gelombang semester 2 ini prakerja punya kayak aturan baru untuk kelulusan agar sertifikat masuk dashboard. Kalau dulu teman-teman ya, itu kita harus kelarin dan nilainya harus bagus banget, di atas 60, 70 malah, itu baru akan sertifikat masuk dashboard. Otomatis yang gagal terus harus tunggu dulu sampai berhasil, baru dia akan bisa sertifikatnya dikirimkan ke pihak prakerja. Tapi sekarang lebih mudah teman-teman. Kenapa? Karena prakerja, dia akan menerima sertifikat cukup kalian kelarin pelatihannya walaupun nilai ujian final kalian itu jelek teman-teman. Karena dia akan menggunakan nilai dulu yang dari pretest. Jadi nilai awal kita waktu kita baru ambil pelatihan, karena pretest ya, jadi kita kayak soal belum dapat materi, kita juga jawab semaksimal mungkin. Kalau memang benar banyak, bagus. Kalau jelek pun nggak apa-apa. Nanti kalian ikuti materinya sampai dengan materi terakhir, itu sudah selesai, kalian akan langsung dapat sertifikat penyelesaian. Walaupun kalian belum lulus untuk final examnya teman-teman. Nah, sertifikat yang ini, yang penyelesaian ini yang akan dikirimkan langsung ke oleh mitra pelatihan, ke mitra pembayaran, ke mitra pembelian pelatihan, dan juga ke prakerja. Jadi kita nggak perlu kompeten dulu, baru akan dikirim dan akan muncul di dashboard teman-teman. Seperti itu. Jadi banyak yang emang sudah dibuktikan juga, mereka belum kelarin pelatihan sampai dengan nilainya bagus, jadi nilai masih di 25, nilai 35, harusnya 60, itu tetap bisa muncul karena pihak pelatihan tuh mengirimkan saja dulu untuk kelas sertifikat penyelesaiannya, jadi belum sertifikat kompetensinya. Kalau yang kompetensi itu kalian dapatkan setelah kalian kelarin pelatihan sampai dengan mendapatkan nilai minimum kelulusan di final examnya teman-teman. Jadi misalnya minimumnya 60, kalian dapat 65, barulah kalian akan dapat sertifikat kompetensinya. Jadi akan dapat 2 sertifikat yang bisa kalian download dari kelas atau mitra pelatihannya teman-teman. Tapi kalau memang cuma 1, itu tetap akan dikirim ke prakerja, tetap akan diproses, kalian nanti setelah muncul di dashboard bisa kalian isi ulasan, dan jadwal insentif tetap akan muncul. Jadi tanpa harus memaksakan kalian harus benar-benar nilainya bagus, baru nanti akan ditransfer atau dikirim ke pihak prakerja. Itu yang maksudnya juga jadinya lebih ringan teman-teman. Jadi kita nggak harus lulus banget, jadi cukup dengan kelarin pelatihan materi sampai selesai, itu bisa dapat sertifikat penyelesaian dan langsung dikirimkan ke pihak prakerja. Itu keuntungan dari gelombang sekarang dibandingkan dulu. Karena dulu banyak banget yang terkendala, kenapa sertifikatnya nggak cair-cair, karena itu dia belum kelarin pelatihan, malah kadang ada yang ngambil kelas bahasa Jepang, bahasa Cina yang mereka bingung jawabnya apa. Jadi sampai akhir pun itu tidak bisa terselesaikan, jadi otomatis juga sertifikat nggak muncul, dan jalur insentif pun juga nggak muncul di mereka karena emang nggak muncul sertifikatnya di dashboard teman-teman, karena belum kelarin pelatihan, seperti itu. Nah, jadi sekarang kan sudah jelas ya teman-teman ya, untuk faktor apa saja yang menghambat kalian bisa untuk pelatihannya itu cepat muncul teman-teman. Dan juga tambah sedikit, jadi biasanya kalau pelatihan yang jarang diambil, itu akan lebih cepat diproses karena emang itu dikit data yang mereka input. Tapi teman-teman, kalau emang itu kelasnya banyak yang beli, namun platformnya besar, contohnya skill academy dan juga luar sekolah, itu tetap akan optimal, jadi kalian nggak perlu menunggu waktu terlalu lama teman-teman. Beda halnya kalau itu platformnya kecil, yang beli banyak itu akan makin lama untuk sertifikatnya muncul di dashboard. Jadi buat teman-teman yang masih bingung untuk beli pelatihan pertama, kedua, ketiga, kalian bisa ambil di luar sekolah dan juga skill academy. Namun sekarang skill academy masih error, kalian bisa ambil pelatihan di luar sekolah atau dapat cashback teman-teman. Walaupun poinnya belum bisa ditukarkan, tapi nanti pasti bisa. Jadi kalian bisa kumpulin dulu pelatihannya, kumpulin dulu poinnya. Nanti kalau sudah normal, kalian bisa tukarkan menjadi uang rupiah ke e-wallet dan juga ke rekening bank kalian. Itu juga dengan skill academy. Jika sudah normal, sudah bisa dipelatihan, kalian bisa ambil di skill academy, dan juga bisa dapat itu cashback berupa pulsa. Dan ingat, setiap kalian redeem voucher, kalian gunakan kode dari channel ini teman-teman. Jadi buat skill academy adalah ini ya, KD sekian-sekian, lalu buat yang
luar sekolah adalah Aryawan Agus, seperti itu. Oke teman, jadi sekian infonya untuk siang hari ini, semoga bermanfaat. Jadi buat yang masih bingung, semoga terjawab ya, kalian nggak usah khawatir lagi. Itu tunggu aja maksimal 7 hari kerja jika emang nggak ada kendala teman-teman. Seperti itu, oke? Jadi silahkan kalian like, komen, dan juga share info ini. Dan juga buat yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya, karena akan banyak lagi info terupdate mengenai prakerja untuk teman-teman semua. Dan jika yang belum mampir, silahkan mampir YouTube saya, karena ada banyak juga info penting soal prakerja yang mungkin bisa membantu teman-teman semua. So, sekian dari saya, dan pastikan kita bertemu lagi di next video. Dadah!